Tenaga honorer yang akan diangkat harus memenuhi sejumlah kriteria. Pemerintah berencana menghapuskan status tenaga honorer di pemerintahan mulai tahun 2023. Nantinya, pegawai pemerintah hanya akan diisi oleh dua kelompok, yakni PNS dan PPPK, atau yang biasa disebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan ini antara lain karena rekrutmen tenaga honorer mengacaukan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Menteri Pan-RB Cahyokumolo mengatakan rekrutmen yang dilakukan secara terus-menerus itu membuat permasalahan akan tenaga honorer menjadi tak berkesudahan. Tak hanya itu, rekrutmen tenaga honorer oleh pemerintah juga telah dilarang dalam PP Nomor 48 Tahun 2005. Menurut aturan tersebut, tenaga honorer yang akan diangkat harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun harus memiliki masa kerja 20 tahun atau 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. Kedua, mereka yang berusia maksimal 40 tahun harus memiliki masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. Ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun harus mempunyai masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Namun demikian, pemerintah akan memprioritaskan pengangkatan bagi tenaga honorer dengan masa pengabdian paling lama. Pemerintah menyebut kriteria ini tak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, ia akan diangkat menjadi CASN setelah lulus seleksi. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku akan selalu memperjuangkan guru honorer dalam seleksi menjadi guru PPPK. Setidaknya, ada 3 janji yang ia sebut menjadi bukti keberpihakan Kemendikbudristek untuk guru honorer. Pertama, Nadiem mengaku akan memperjuangkan guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade tetapi belum mendapatkan formasi. Nadiem menyebut mereka tak perlu lagi mengikuti tes seleksi. Bahwa posisi kami sangat jelas di sini. Kami berada di sisinya guru honorer yang merasa kami juga setuju dengan mereka bahwa guru honorer di sekolah induk yang lolos passing grade harus diprioritaskan untuk mendapat posisi itu dan juga tidak harus mengambil tes lagi. Kedua, Nadiem juga menyebut pemerintah akan memberikan kesempatan terbesar bagi guru honorer di sekolah negeri dalam hal seleksi PPPK. Namun, ia menegaskan hasil seleksi guru PPPK merupakan keputusan bersama di Panselnas, bukan hanya di tangan Kemendikbudristek. Ketiga, sebanyak 300.000 guru honorer yang menjadi guru PPPK mengalami peningkatan kesejahteraan. Nadiem menegaskan hal itu merupakan sebuah prestasi karena sudah lama pemerintah tidak mengangkat guru PPPK dengan jumlah sebanyak itu. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya.